Sama-sama memimpin negeri mayoritas muslim, rupanya Indonesia dan Malaysia ini punya kebijakan yang berbeda. Ini terkait dengan pilihan di mana Indonesia ini lebih memilih berada di bawah ketiak Trump, ikut dalam Dewan Perdamaian Trump yang emang dibikin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan beberapa waktu lalu Indonesia ini udah mendeklarasikannya kalau dia ini gabung Indonesia bersama negara-negara lain kayak ada Qatar, ada UEA, terus ada Saudi Arabia juga, bahkan disebut-sebut Israel juga masuk di dalamnya. Namun berbeda nih dengan Malaysia dan Brunei Darussalam mungkin ya, tidak masuk di dalam Dewan Perdamaian ini nih. Kenapa nih? Kenapa bisa ya berbeda pandangan seperti itu? Ya ini sebenarnya wajar aja ya, karena emang kita kan punya kedaulatan, Malaysia juga punya kedaulatan sendiri-sendiri. Cuma ini suara rakyatnya sebenarnya gimana, seperti itu nih Positive People. Kita reaction dulu pemberitaannya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Kita kutip dari CNBC Indonesia laman Instagram. Sah RI gabung Dewan Perdamaian Trump bersama Saudi dan Qatar. Indonesia bersama Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan UEA sepakat bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Trump. Oh, kita tahu ya bahwa Israel ini sebenarnya masuk, cuma kayaknya dia lagi protes dulu nih terkait masuknya Qatar atau Turki gitu lah ya. Pokoknya antara dua negara itu yang bikin Israel tuh masih kayak nimbang-nimbang. Tapi sebelumnya ini masuk. Nah, kita tahu ya bahwa sebelumnya di tahun 2025 Oktober atau September itu kan sempat heboh juga yang foto Prabowo Subianto itu di billboard atau di Videotron di Israel. Nah, itu kan sebenarnya udah dibahas nih terkait dari Dewan Perdamaian itu sejak saat itu, dan kayaknya udah akhirnya dideklarasikan belum lama ini, seperti itu Positive People. Kita lihat dulu kok ini. Kesempatan ini diumumkan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri 8 negara tersebut pada Rabu. Pada Rabu 21 Januari 2026 waktu setempat. Dalam pernyataan para menteri luar negeri negara-negara tersebut menyebut keputusan itu diambil secara kolektif sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump, khususnya terkait konflik di Gaza. Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump, serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi. Adapun undangan keanggotaan Dewan Perdamaian dikirimkan Presiden AS Donald Trump kepada puluhan pemimpin dunia. Setiap negara ingin memperoleh kursi tetap dilaporkan diminta memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar atau setara 16,9 triliun. Kalau kita jadi anggotanya tuh juga harus bayar 16,9 triliun. Banyak juga ya duitnya. Nah, gue juga sempat lihat, gue lupa di postingannya siapa gitu ya, di postingan media mana, tentang rencana Gaza itu mau dibangun sebagai kota yang kayak modern gitu. Nah, gue sempat lihat, nanti kalau kita ketemu lagi postingannya kita tampilkan. Tapi kalau nggak ketemu ya silahkan dicari sendiri. Pokoknya ada plan seperti itu. Tapi gitu ya, kita mencoba melihat sebelum kita baca komen-komen dari berita tersebut ya, pemberitaan tadi, rupanya Malaysia ini lebih memilih nggak ngambil langkah untuk masuk ke Dewan Perdamaian tersebut. Ini kenapa nih Malaysia nih nggak ikutan seperti itu? Kita baca dulu pemberitaannya, kita kutip dari kompas.com. Tak ada jaminan jelas nasib Palestina, Malaysia sulit dukung Dewan Perdamaian Gaza. Namanya Dewan Perdamaian Gaza tuh Trump ya. Tadi di CNBC bilangnya Trump, terus ini Gaza gitu ya. Ini tayang di kompas.com 24 Januari. Berarti kan deklarasi 21 Januari. 3 hari kemudian ya ini pemberitanya. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan sulit bagi negaranya untuk menyatakan dukungan awal terhadap Dewan Perdamaian Gaza tanpa jaminan jelas dan tegas mengenai nasib rakyat Palestina. Kami telah menyampaikan pandangan kami mengikuti perkembangan dan cukup sulit untuk memberikan dukungan kecuali ada jaminan yang benar-benar kuat dan tegas mengenai rakyat Gaza dan Palestina, kata Anwar Ibrahim dikutip dari The Star pada Jumat 23 Januari. Pengakuan penghentian total serangan brutal dan biadab oleh rezim Israel serta pemulihan bantuan kemanusiaan, hal-hal ini belum dilaksanakan sehingga sulit bagi kami untuk memberikan dukungan
lebih awal sambungnya. Sebelumnya Anwar mengatakan Malaysia telah memilih untuk berhati-hati dalam menyatakan dukungan apapun terhadap Dewan Perdamaian Gaza. Dewan Perdamaian Gaza diketahui Trump mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas di jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Oktober 2025. Dewan tersebut dimaksudkan untuk mendukung stabilitas tata kelola, demilitarisasi dan rekonstruksi di Gaza selama fase kedua rencana tersebut. Namun dikutip dari Xinhua, piagam yang baru dirilis tersebut tidak menyebutkan Gaza sama sekali. Sebaliknya, piagam tersebut menggambarkan Dewan itu sebagai organisasi internasional yang berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah konflik. Lah, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah. Tuh. Nah itu ya, itu langkah dari Malaysia terkait dari Dewan Perdamaian Trump atau Dewan Perdamaian Gaza ini. Jadi emang Malaysia ini masih berhati-hati, apalagi Malaysia ini melihat bahwa tidak ada komitmen jelas atau jaminan jelas nasib Palestina. Malaysia sulit untuk dukung Dewan Perdamaian Gaza itu, seperti itu. Jadi itu langkah yang diambil Malaysia untuk lebih berhati-hati, apalagi ya itu tadi ya bayar ya. Nah ini kalau kita lihat dari berita yang CNBC tadi awal kita bacakan, itu kita lihat dulu komentar-komentar netizen plus 62 ini gimana nih terhadap dari keputusan pemerintah Indonesia ini gabung dalam Dewan Dewan Perdamaian Trump ini gitu ya. Komentarnya gimana? Hei, ante asing. Si Wowo ngomong ama kaca. Dewan Perdamaian tapi dipimpin Trump, tanda tanya. Ya Tuhan menganugerilah pemimpin-pemimpin kami hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di setiap langkahnya. Negeri yang nggak punya pendirian lebih ke cari aman aja, hehehe. Wow, nggak kaget tapi nggak nyangka secepat ini. Memang ante Amerika. Dewan Perdamaian tapi yang ngide yang suka bikin huru-hara. Apa nggak curiga gitu. Dewan Perdamaian, oh ya tadi udah setor duit lagi kita. Kok gabung dengan perompak? Tanya netizen, kok gabung dengan perompak? Gitu. Kalau gak gabung kita diinvasi bang, hancur Indonesia malahan. Gabung aja dulu, kalau US ganti presiden juga bubar itu Dewan. Apa dasar invasi bang politik itu? Pokoknya dia tanggapan netizen dalam satu komen. Indonesia sedang bermain catur di politik internasional. Hei, ante asing gitu. Saking non-bloknya kanan kiri ikut gitu. Saking non-bloknya kanan kiri ikut. Dewan Perdamaian tapi tiket masuknya mahal. Kelihatan siapa yang beneran punya leverage. RI ikut meja besar, tinggal lihat suara kita seberapa didengar, bukan cuma hadir. Tuh kan, kata netizen. Jangan cuma ikutan aja, tapi seberapa besar suara kita didengar di situ. Lawak juga. Si paling ante asing gitu. Wah, si Wowo mulai lagi. Gitu kok gembor-gembor Free Palestine ya. The real ante asing. Buang-buang duit lagi, Amerika lagi defisit, kita store lagi gitu. Israel juga ada di situ by the way. Pejabat Indonesia kok pada amat sih ya. Duh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, auzubillah, astagfirullah. Eropa saja tidak ikut tuh. Eropa aja nggak ikut. Indonesia udah nggak GNB lagi rupanya. Katanya harus ngasih kontribusi. Ujung-ujungnya negara tersebut disuruh tampung masyarakat Gaza dan akan dikirim keluar dan diambil tanahnya. Prabowo sedang mengkritik pasca Bowo. Presiden lu gimana, sehat? Dewan Perdamaian bersama Trump kocak. Ini Indo arahnya kemana nih? Brick ikut, apa sih gue lupa itu brick ya. Brick ikut kemana-mana ikut, Indonesia kemana-mana ikut. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kemana-mana ikut, tapi kan perlu dilihat dulu nggak sih gitu lah, dia bikin olah gitu. Gue paham apa yang Pak Prabowo hadapi, kita juga belum siap kalau disuruh head to head sama Amerika kayak Iran. Tapi kan bukan soal head to head lah, Malaysia juga oke, Cina juga nggak gabung kan. Gimana ya Trump bikin Dewan Perdamaian sedangkan yang bikin kerusuhan juga dia, damn gitu. Buset dah, 16 triliun dana kontribusi bagi negara-negara yang ikut. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen dari keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Donald Trump. Seperti apa Positive People. Dan kita lihat negara tetangga kita, Malaysia, lebih berhati-hati terlebih dahulu untuk melihat
Dewan Perdamaian ini seperti apa, terus Malaysia juga melihat, dia kan udah ngebaca 20 poin mungkin yang ditawarkan oleh Dewan Perdamaian itu, dan Malaysia sendiri bilang bahwa kok kayaknya komitmen terhadap Palestina merdekanya tuh belum terlihat jelas. Nah, silakan Positive People komen karena kita pengen dengar pendapatnya seperti apa. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.